Wih, luar biasa. Oke, nanti Bapak akan jawab pertanyaan itu. Tapi nanti ya, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali akhirnya bisa ketemu secara offline ya, tatap muka. Meskipun dengan Japnah dan siapa? Kira itu belum bisa ketemu karena Kira jauh di sana. Dan Japna mungkin masih berhalangan hadir untuk tinggal di sini ya, di asrama. Oke, tidak apa-apa, tidak menghalangi kita untuk belajar fisika. Karena secara online pun kita masih bisa belajar kan. Perkenalkan, sudah kenal ya. Perlihatkan, perhatikan ya, silakan. Ini adalah bentuk dari Muhammad Nur Fajar Siddiq ya, yang selama ini kalian hanya bisa mendengar suaranya aja, karena saya jarang banget ngaktifin kamera ya. Silakan dibuka untuk foto bersama. Betul. Ya, Bapak sering gitu. Lah kan bener. Aku merhatiin. Kenapa? Karena kalau di rumah Bapak kerja ininya online-nya lewat PC, komputer. Ini laptop bukan punya Bapak. Punya istri Bapak? Bukan, punya kakak. Jadi Bapak pinjem. Belum. Kalau bertanya bisa tidak. Oke. Dan PC Bapak nggak ada webcamnya. Jadi ada sih sebenarnya webcamnya, cuman terakhir Bapak bilang kan webcamnya rusak dan tidak bisa dipasang. Sampai sekarang terakhir gajian ternyata duitnya nggak cukup untuk beli webcam ya. Cukupnya untuk ini ya Pak, swab. Swab kebetulan dari DT dikasih gratis untuk setiap kali pertemuan, jadi tidak masalah. Seminggu sekali dikasih gratis, jadi tidak masalah untuk itu. Oke, tadinya juga mau beli pakai GoPay Later dulu, tapi nginget karena sekarang udah mulai offline, jadi nggak usah lah. Beli webcam yang 200 ribuan aja, nggak usah yang mahal-mahal. Tapi karena kita udah mau belajar offline, jadi ya udahlah, nggak usah. Tidak memerlukan. Dan kebetulan Bapak bisa dikasih pinjam laptop, jadinya tidak masalah. Oke, kita terakhir ketemu itu membahas tentang vektor. Bapak katanya mau perkenalan dulu kita satu-satu. Kan Bapak bilang tadi, karena Bapak tidak bawa daftar absen, jadi nanti aja. Nanti aja. Karena kelas lain udah selesai nih materinya. Yang ini, oke? Terakhir kita belajar tentang vektor, besaran dan satuan, kemudian kita belajar tentang vektor. Tadi katanya banyak yang masih belum ngerti tentang vektor ya. Besaran juga. Semuanya pada dari awal. Iya. Kita lanjutkan ke kinematika gerak lurus, di mana di pembahasan bab sebelumnya yaitu besaran satuan, kemudian vektor, itu nanti kita juga gunakan di pembahasan mengenai kinematika gerak lurus ini. Sambil berjalan nanti kita coba pahami lagi lebih dalam tentang besaran dan satuan, kemudian tentang vektornya ya. Kucing kan bisa jatuh dari ketinggian lebih baik. Iya, itu.
Kelihatan ya binatang-binatangnya? Pertanyaannya, mana binatang yang bergerak? Semuanya. Semuanya? Kelinci cuma begini-begini doang. Mana kelinci? Emang ada kelinci? Yang mana? Bebek itu. Oh, itu bebek. Oh, jadi kelinci. Ini yang bawah. Di atas Bapak yang di rumput, Pak. Tahu, Bang. Mereka bergerak Rumput. tapi tidak yang di rumput. Yang warna Ini. mana itu ya? Bapak. Ini kupu-kupu. Oh, itu kupu. Yang nggak bergerak yang mana? Itu tuh, Pak. Yang di atas ya. Kenapa dia nggak gerak? Lagi diam, lagi ngelamun. Hidup ini. Itu beneran burung atau patung ya? Dia diem aja gitu. Patung mungkin. Oke, sekarang Bapak ganti kalau misalkan kita perhatikan bahwa dua kupu-kupu yang ada di pohon. Oke, dua kupu-kupu yang ada di pohon. Kalau berdasarkan pohon, dua kupu-kupu itu bergerak nggak? Berdasarkan lokasi pohonnya dan kupu-kupunya. Oke, dua kupu-kupu yang kuning kan ada di pohon. Dua kupu-kupu yang kuning kan ada di pohon. Dari pohonnya dia bergerak nggak? Terhadap pohonnya dia bergerak nggak? Terhadap pohonnya bergerak nggak? Nggak. Kucing terhadap rumah bergerak nggak? Kalau anjing sama citah bergerak nggak terhadap rumah? Terhadap rumah? Anjing sama citah bergerak nggak terhadap rumah? Rumah tuh keadaannya di situ ya? Anjing sama citah? Iya, lari dari sebelah kirinya rumah ke sebelah kanannya rumah. Berarti dia bergerak nggak? Terhadap rumah. Kita misalkan ada di dalam rumah ngelihat anjing sama kucing di luar bergerak nggak? Bergerak kan? Kita nih. Oke. Oke. Kita sekarang ambil bahwa titik acuan kita adalah sekarang pohon deh. Pohon. Terhadap pohon ya. Kita istilahnya jangan jadi pohon kitanya ya, tapi kita deket di pohon, nempel ke pohon lah ya. Kita pelukannya sama pohon gitu. Nah, dari pohon ini dua kupu-kupu yang di situ, kan pohonnya diem nih. Kupu-kupunya bergerak nggak? Tapi kalau kita lihat dari pohon ini, kupu-kupunya ada di mana? Ada di pohon. Berarti terhadap pohon si kupu-kupunya bergerak nggak? Karena pohonnya ikut gerak. Terhadap pohon itu maksudnya kan kupu-kupunya ini misalnya kupu-kupu di sini. Terus kalau dia bergerak ke sini, baru dia bergerak kalau dia di sini. Iya, maksudnya kan dari pohon situ, dari pohon ini nih, si kupu-kupu ini kan masih tetap di pohon kan? Nggak bergerak kemana-mana kan dibandingkan dengan pohon. Begitu juga dengan kucing yang ada di atas rumah ini. Terhadap rumahnya, berarti dibandingkan dengan rumahnya, kucing ini nggak berubah posisinya, tetap di situ. Meskipun dia menggerak-gerakkan kakinya, kemudian ada burung yang menggerak-gerakkan sayapnya, begitu juga kupu-kupu menggerak-gerakkan sayapnya. Tapi kalau kita ambil berdasarkan posisi dari pohonnya, kupu-kupu masih tetap ada di posisi di situ. Berarti bisa kita katakan kalau terhadap pohon, maka posisi kupu-kupu itu tidak bergerak. Terhadap rumah, maka posisi kucing itu tidak bergerak. Tetapi posisi antara anjing dengan citah terhadap rumah dia bergerak. Kenapa? Karena rumahnya di situ diam gitu ya. Anjingnya bergerak dari sebelah kirinya rumah ke sebelah kanannya rumah. Maka terhadap rumah, anjing dengan citah itu dia bergerak. Selain anjing dengan citah yang bergerak yang mana lagi terhadap rumah? Burung yang ada di atas ya. Oke, berarti kalau bisa saya katakan, tapi kalau tadi sebelumnya kalian bilang bahwa kupu-kupu ini bergerak, kemudian burung yang di atas juga bergerak. Ini mana ya pointernya? Oh ini. Burung yang di sini juga bergerak ya, kucing juga termasuk kalau kata kalian tadi bergerak. Nah, kita bisa lihat bahwa iya, kucing bergerak, tapi dengan menggerakkan kakinya. Meskipun dia tidak berpindah posisi terhadap rumah, kalian bisa lihat bahwa kaki-kakinya ini bergerak. Begitu juga dengan sayap dari burungnya. Sayap dari burungnya juga ikut bergerak. Ini artinya bahwa si sayap burungnya bergerak terhadap burungnya. Iya enggak? Posisi sayapnya kan naik turun.
terhadap badan dari burungnya sendiri gitu ya, dia posisi sayapnya naik turun. Oleh karena itu kalian bisa katakan tadi dia burungnya bergerak karena dia menggerakkan sayapnya. Tetapi berdasarkan posisi rumah, maka burung yang ada di situ itu tidak bergerak. Begitu juga dengan kupu-kupu, dia tidak bergerak terhadap pohon. Yang mau saya katakan bahwa bergerak itu sebenarnya adalah perpindahan posisi atau berpindah posisi dari satu titik ke titik lainnya berdasarkan acuan tertentu, titik acuan tertentu selama selang waktu pengamatan tertentu. Jadi kalau kita mau katakan sebuah benda atau seseorang atau seekor binatang itu bergerak, bergantung titik acuannya yang mana kita pakai. Kalau misalkan burung yang ada di atas atau kucing gitu ya, kalau titik acuannya adalah tubuhnya kucing, maka dia menggerak-gerakkan kakinya. Tapi kalau berdasarkan rumah, posisi rumah, maka kucing tersebut tidak bergerak. Yang mau saya katakan adalah bahwa bergerak itu berarti relatif bergantung dengan titik acuan yang kita gunakan selama selang waktu pengamatan. Di sini selang waktu ya, bukan selangnya aja. Mana sih pointernya? Oh ini. Sebentar ya, saya ini dulu. Ini pentapnya ini agak error. Oke. Oke. Kita lanjutkan ke gerak satu dimensi. Nih, kita hidup di ruang yang berapa dimensi kita hidup? 4 dimensi. Dimensi apa aja? Waktu dan ruang. Dimana ruang sendiri itu punya 3 dimensi ya, yaitu dimensi X, dimensi Y, dan dimensi Z. Kalau kita pakainya bidang Kartesius ya, pembagian bidang Kartesius. Betul, kita hidup dalam 4 dimensi, yaitu dimensi ruang dan dimensi waktu. Oleh karena itu, kalau kita ngomongin tentang gerak gitu ya, kalau kita ngomongin tentang gerak, maka dimensi yang kita gunakan atau besaran-besaran yang nanti akan kita gunakan selama kita belajar tentang gerak itu besaran-besaran yang tidak jauh dengan yang namanya dimensi ruang dan dimensi waktu. Yang pertama, besaran untuk dimensi ruang itu biasanya kita pakai besaran panjang. Panjang satuannya apa? Meter. Maka kita tidak jauh dengan yang namanya besaran panjang. Nanti hampir semua bagian dari besaran yang kita gunakan dalam gerak itu menggunakan satuan meter. Dan ada satuan waktu atau besaran waktu. Nanti kita juga akan menggunakan besaran waktu yang satuannya second. Ya. Nah, karena kita hidup dalam ruang yang 3 dimensi, oke ya. Di sini saya mau membatasi dulu pembahasan kita untuk memasuki gerak yang pada ruangan yang 1 dimensi terlebih dahulu. Kenapa? Supaya mempermudah penjelasan atau pengertian kita nanti tentang gerak. Karena kalau udah 3 dimensi maka gerakannya bisa jadi kompleks. Nah, untuk mempermudah atau menyederhanakan, maka gerakannya cukup 1 dimensi terlebih dahulu. Dimana kalau gerakannya 1 dimensi, berarti kalau saya misalkan geraknya itu 1 dimensi, dimensi X-nya aja, maka gerakannya itu kan gerakan satu kemungkinan gerakan itu kalau gerakannya cuma lurus-lurus aja, ya enggak? Oleh karena itu gerak 1 dimensi disebutnya adalah gerak lurus. Di mana gerakannya itu hanya terjadi atau lintasan yang terjadi itu cuma ada di garis yang lurus lintasannya atau gerak lurus. Nah, besaran-besaran yang nanti akan kita gunakan pada gerak lurus ini, yang pertama ada jarak, kemudian perpindahan, kelajuan,
kecepatan, dan percepatan. Ada yang pernah dengar jarak sama perpindahan? Matematika. Di pertemuan besaran satuan pernah dengar jarak dan perpindahan? Pernah. Di pertemuan yang kemarin, di pembahasan materi tentang besaran satuan, saya sudah pernah bahas bahwa jarak dan perpindahan itu salah satu macam dari besaran panjang, betul. Oleh karena itu, jarak dan perpindahan itu mempunyai satuan yang sama dengan besaran panjang, yaitu jarak satuannya meter, ini perpindahan juga satuannya meter. Apa bedanya dengan jarak antara jarak dengan perpindahan? Nanti kita bahas setelah ini. Kemudian ada kelajuan dan kecepatan, dan terakhir ada percepatan. Nanti kita lanjutkan pembahasan mengenai besarannya. Kita buka dulu mind mapnya. Nah, gerak lurus itu ada dua kemungkinan gerakannya. Yang pertama adalah gerak lurus yang beraturan. Di mana gerak lurus yang beraturan ini, itu punya teman atau punya partner satu lagi, yaitu adalah gerak lurus yang berubah beraturan. Jadi GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Sebentar. Gerak lurus berubah beraturan. Di mana GLB itu ciri-cirinya adalah yang pertama pasti lintasannya lurus karena merupakan gerak lurus. Yang kedua ciri-cirinya adalah kecepatannya selalu konstan. Konstan itu berarti apa sih? Tetap ya, berarti kecepatannya selalu sama setiap kali atau setiap detik pengamatan. Yang kedua, untuk GLBB ciri-cirinya adalah lintasannya masih sama, tetapi percepatan, di sini percepatan ya, kurang A di situ. Percepatannya konstan. Bedanya berarti GLB sama GLBB. Kalau GLB kecepatannya yang konstan, kalau GLBB percepatannya yang konstan. Percepatan itu apa sih? Iya, apa yang nambah? Jaraknya atau apanya? Kelajuannya ya. Bahwa percepatan itu yang lambangnya adalah A adalah perubahan kelajuan atau kecepatan. Berarti dalam gerak GLBB kecepatannya tidak konstan. Iya enggak? Kecepatannya selalu bertambah atau berkurang, atau bisa kita katakan selalu berubah. Entah itu dia berubahnya makin besar atau berubahnya makin kecil ya. Tetapi perubahannya itu selalu sama. Paham nggak? Betul. Kalau misalkan ya pertambahannya itu sebesar 1 meter per sekon gitu ya, berarti setiap detik dia itu nambahnya adalah 1 meter per sekon. Berarti detik pertama dia kecepatannya 1 meter per sekon, detik kedua jadi 2 meter per sekon, detik ketiga jadi 3 meter per sekon, detik keempat jadi 4 meter per sekon. Jadi setiap detik nambahnya 1 gitu ya. Nah, karena pertambahannya selalu sama atau perubahannya selalu sama, di mana perubahan dari kecepatan adalah percepatan. Oleh karena itu di sini ciri-ciri dari GLBB adalah percepatannya konstan. Kenapa? Karena perubahan dari kecepatannya itu selalu sama. Oke ya, kita sampai di sini ada pertanyaan? A itu perubahan kelajuan atau kecepatan. Iya, lambang dari percepatan itu A atau acceleration. Oke, kita kenali dulu besaran-besaran apa aja yang berlaku pada gerak satu dimensi. Tapi sebelum kita bahas besaran yang ada di bawah situ ya, jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan, kita pahami dulu bahwa setiap gerak itu bergantung dengan titik acuannya ya tadi ya.
Kalau kita mau katakan sebuah benda bergerak, bergantung titik acuannya dari mana. Tadi bisa dikatakan bahwa kalau kucing tadi bergerak, tetapi dia hanya menggerak-gerakan kakinya, tapi dia tidak berpindah atau tidak berubah posisi dari rumah, maka bisa kita katakan bahwa kucing tadi tidak bergerak terhadap rumah, tapi kakinya kucing bergerak terhadap tubuhnya kucing itu sendiri. Maka kita harus cari tahu dulu bagaimana posisi dari sebuah benda. Oh ya, di sini nanti kelajuan, kecepatan dan percepatan ini ada bagian-bagiannya lagi. Oke, kita pahami dulu itu adalah posisi. Nah, untuk bisa mengetahui benda tersebut bergerak, maka kita harus tahu dulu posisinya ada di mana. Di mana posisi biasanya kalau dalam fisika gitu ya, itu bisa kita katakan sebagai letak suatu benda pada suatu titik acuan tertentu. Secara umum atau lebih luasnya itu biasanya kita gunakan grafik seperti ini. Ini namanya apa? Bidang kartesius, di mana ada sumbu X dan sumbu Y, dan ada titik 0 di situ, 0,0. Oke, sekarang kita lihat posisinya A. Posisi A itu menempati posisi XY sama dengan berapa tuh? 2,2. Pada saat waktu pengamatan T sama dengan 0. Artinya waktu pengamatan T sama dengan 0 itu kalau kita mau mengamati sesuatu dengan menggunakan stopwatch ya, karena kita mau mengamati waktu berarti kita gunakan stopwatch. Maka stopwatchnya itu masih dalam posisi 0,0 nih. Di T sama dengan 0 itu berarti waktu yang ditunjukkan sama stopwatch itu sama dengan 0. Berarti belum saya pencet nih stopwatchnya gitu ya. Di T sama dengan 0 itu berarti ketika saya belum memencet atau belum menekan tombol pada stopwatch. Di waktu yang sama T sama dengan 0, benda B menempati posisi negatif 4 dan negatif 2. Nah, kalau posisi A dan posisi B-nya seperti itu, maka titik acuan yang saya gunakan adalah titik 0,0 pada sumbu kartesius. Kita lihat di sini titik 0,0. Di sini ya, di tengah-tengah sini ya. Kita tahu bahwa posisi A terhadap titik 0 ini ada di X-nya sama dengan 2 dan di Y-nya sama dengan 2. Berarti di sini 2,2. Kalau posisinya B di X-nya negatif 4 dan B-nya negatif 2, berarti di sini negatif 4, negatif 2. Kalau titik acuannya 0,0. Sekarang saya ubah. Titik acuannya sekarang kita mulai dari A. Saya ambil titik acuannya adalah A, bukan di 0,0 lagi. Maka kira-kira di mana posisi dari B? Coba definisikan posisi B-nya. Berdasarkan titik A, posisi B ada di mananya A? Di samping kiri, betul. Sejauh berapa? Min 2, yakin? Min 6? Sebelah kirinya dia min 2 atau min 6? Oke, ini kan A di sini ya. Kalau mau kita ambil sebelah kirinya A berarti kita tarik garis ya. Berarti ada di sininya A tuh. Iya enggak? B itu ada di sebelah kirinya A kan? Betul kan? Berarti kalau saya tarik garis itu berarti ada di sini nih sekitar ya. Ya. Berarti kita tarik garis dari A sampai dengan titik yang situ berarti berapa jauhnya tuh? Minus E. Nah, berarti terhadap titik acuan A, maka B itu posisinya itu sama dengan negatif 6, kemudian ke bawahnya minus 4. Oke. Betul. Oke, dari A, pokoknya kalian abaikan titik 0,0. Kita lihat posisi A-nya. Jangan pakai 0,0 dulu deh. A-nya dulu. A aja dulu ya. Nah, di A kalau dari titik A, posisi B itu ada di sebelah kiri ke bawah, iya enggak?
sebelah kiri ke bawah. Dari A nih ke kiri berarti kalau ke kiri biasanya tandanya positif atau negatif? Negatif. Berapa langkah ke kiri? 6 langkah, Pak. Itu kan dari 2. Dari titik-titik ini, ambil aja setiap titik-titik yang di X ini nih, setiap garis-garis di ini itu sama dengan langkahnya. Berarti kan dari 1 ya, 2 ya, 3, 4, 5, 6. Padahal bisa 6. Dari kan kita kan pusatnya di titik A, antara titik A ke titik B itu berapa jaraknya gitu. Kalau B berarti 6. Aduh, Japna nggak bisa lihat Bapak berdiri ya. Kalau bisa lihat Bapak berdiri, Kenapa jadinya negatif? karena gerak ada di sebelah kirinya. Kalau ke sebelah kanan, Kalau sebelah kanannya pasti positif dong. kira-kira yang kanan positif. Hah? Kenapa kiri, kenapa kanan? Kenapa nggak kanan? Karena A-nya di situ, B-nya ada di mana? Oh, titik A terhadap titik B, Terhadap titik A, terhadap titik A. Ingat, posisinya B terhadap titik A. A. Titik acuannya sekarang A ya. Tujuannya tuh itunya terhadapnya. Gimana? Ada yang masih bingung? Kan A-nya ada di situ tuh. Ya enggak? Misalkan ya, ini Bapak mau contohin dulu apa namanya Japna ke teman-teman, Bapak maju ke kelas ya, tolong dimaklumi. Misalkan Bapak ada di Bapak ambil ini aja deh, kardus ya. Sebagai titik. Bapak titik A-nya ya, ini titik B-nya deh. Gitu ya. Ini Bapak titik A nih. Ya. Nah, berdasarkan lokasinya Bapak, posisi Bapak ada di sini, kardus ada di mana? Kanan. Sebelah kanannya siapa? Bapak. Kan kiri Bapak. Sebelah kirinya Bapak kan? Kiri Bapak. Karena Bapak ngadep ke kalian kan? Iya. Karena kalau Bapak ngadep ke sana, maka jadi beda lagi posisinya. Ingat, acuannya itu Bapak yang ngadep ke sana. Berarti kardus ada di sebelah mananya Bapak? Sebelah kirinya Bapak. Sebelah kiri persis? Enggak. Mundur beberapa langkah. Maka kalau mau saya tentukan posisinya kardus terhadap Bapak, gitu ya, Bapak boleh pinjam. Bapak tandai dulu posisinya Bapak di sini ya. Nah, kira-kira posisinya kardus terhadap Bapak nih gimana? Ya udah Bapak hitung aja. 1, 2, 3, 4, ya. 4 langkah ke kiri, berarti negatif 4 gitu ya. Dan sebelah kanannya jadi 1 berarti Negatif ke belakang negatif. Berarti negatif 4 dan negatif 1. Begitu juga dengan posisinya B terhadap A, negatif 6 dan negatif 4. Pak, berarti kalau misalnya ke atas itu positif. Ya, kalau ke atas biasanya positif. Kalau ke kanan juga biasanya. Kalau misalnya sama-sama di bidang kartesius yang negatif itu Gimana? kan misalnya ini bidang kartesiusnya, terus tuh A-nya di sini tetap di bawah, B-nya bawah. Oke, sekarang saya ganti titik acuannya B. 6,4. Sekarang titik acuannya B. Posisinya A ada di mana? Sebelah kanannya B. Sebelah kanan dan atas. Berarti kalau titik acuannya B ya, titik acuan B, maka posisinya A ada di 6,4. Kenapa? Karena ada di sebelah kanan dan atasnya dari B. Begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan lagi mengenai posisi. Ingat bahwa posisi bergantung dengan titik acuannya. Dan kalau tadi Bapak ngadepnya ke kalian, maka titik acuannya akan berbeda dengan ketika kalian yang menghadapnya ke arah yang berlawanan. Jadi bergantung juga terhadap arah menghadapnya kemana ya. Oke. Nah, ini untuk menentukan posisi. Kemudian kita gunakan juga besaran waktu, di mana waktu adalah lamanya pengamatan berdasarkan awal mulai pengamatan dan akhir dari pengamatan. Di mana awal mula pengamatan itu biasanya saya tuliskan T0. Sedangkan akhir pengamatan itu biasanya saya tuliskan T terakhir.
Bukan delta. Delta itu selisih berarti. Waktu awal pengamatan T0, waktu akhir pengamatan T terakhir atau T kecil. Nah, kalau dalam waktu pengamatan yang saya gambarkan gini menggunakan garis, berarti misalkan saya punya stopwatch ya. Berarti mulainya dari mana nih? Dari angka 0. Berarti pada saat T0 maka sama dengan 0 sekon. Oke? T0 sama dengan 0 sekon. Kemudian saya mulai stopwatch-nya gitu ya. Saya pencet mulai gitu. Akhirnya mulai dia terus sampai di sini. Di T sama dengan 5 sekon. Berarti sampai di sini adalah akhir dari pengamatan yang pertama. Berarti ini T yang terakhir ya. Atau boleh juga pakai angka ini karena dia pengamatan yang pertama, ini T1D boleh. Jadi yang bagian bawah ini T yang kecil ini nih boleh diganti sama angka-angka bergantung sama jumlah pengamatan yang kalian lakukan. Kemudian kalau kita mulai sekarang, tadi kan berhenti di sini dulu ya. Berhenti di sini dulu. Terus kita lanjutin stopwatch-nya. Berarti mulainya dari mana dulu tuh? Dari berapa sekon? Dari 5 sekon. Berarti sekarang T0-nya jadi 5 sekon. Lalu kita lanjutkan sampai ke T sama dengan 10 sekon. Di sini berarti waktu pengamatan terakhir. Berarti waktu yang kita gunakan atau waktu yang kita amati itu bergantung sama waktu akhir dan waktu awal dari kapan kita mencet stopwatch-nya. Kalau mulainya dari 5 detik berarti T awalnya adalah 5 detik. Kan T-nya kan ada 2 gitu Kak. Kan dari T0 sampai 5 sama T5 sampai 10. Oke. Itu kalau misalnya itu bakal digabungin, kalau misalnya pengamatan kan tidak ada yang digabung gitu ya. Nah, itu digabungin dari 0 sampai 10 atau dibuat kayak T01 sama T02. Oke. Bergantung sama kebutuhan dari apa yang mau kita amati. Kalau kita butuhnya cuma sampai 5 detik aja, maka nggak usah kita gabungin sama yang 10. Tapi kalau kita butuhnya dari sini, misalkan ya kita butuhnya dari sini sampai ke situ aja, berarti kita cukup pakai yang 5 detik aja. Gitu ya, yaitu T akhir 10 dikurangi dengan, kita cari selisihnya ya, dikurangi dengan T awal yaitu 5, betul? Tapi kalau kita butuh seluruhnya, berarti ya harus ditambahin. Berarti dari awal banget nih di T sama dengan 0 sampai di akhir banget yaitu sama dengan 10 detik. Jadi bergantung sama kebutuhan kita mau mengamatinya sampai berapa lama. Bukan ditambah tapi diselisihkan. Dicari selisihnya ya. Kalau kita maunya cuman dari T yang 0 ini sampai ke sana gitu ya. Berarti cari 5 dikurangi dengan 0. Berarti 5 sekon. 0 dikurangi 5 dikurangi 0 kan 5 ya, bukan negatif ya. Karena waktu merupakan besaran yang skalar. Jadi besaran skalar itu besaran yang nggak punya arah, cuman punya nilai dan tidak ada nilai waktu yang negatif. Sehingga waktu dalam kasus ini atau ininya itu selalu nilainya positif. Iya, diselisihin dari awal sama yang akhir. Berarti kalau cari selisih itu biasanya kalau delta T itu berarti waktu akhir dikurangi dengan waktu awal ya. Kalau mau cari selisih. Kalau kita mau mengamati yang bagian yang kedua ini nih, berarti selisihnya dari yang akhirnya di sini, awal pengamatannya ada di sini. Berarti 10 dikurangi dengan 5. Kalau kita mau minta seluruhnya berarti dari awalnya ada di 0 ya. Akhirnya ada di 10. Berarti 10 dikurangi 0. Berarti sama dengan 10 sekon gitu. Jadi bergantung sama awal pengamatan dan akhir pengamatannya ya. Dan ingat bahwa waktu tidak ada yang negatif. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang ke namanya besaran panjangnya yaitu perpindahan.
Perhatikan gerakan kucing yang bergerak. Oke, saya ulangi. Saya mau tandai dulu. Awal kucing bergerak dari sini ya, ke atas ya, kemudian ke kanan, sampai dia akhirnya berhenti di sini. Kalau saya kasih titik, namanya di sini titik A, di atas itu titik B, di akhir itu titik C misalkan. Maka bisa kita katakan bahwa kucing itu sekarang awalnya awalnya gerakannya dari titik A ya, sampai ke titik C. Berarti sebenarnya kucing pindahnya dari mana ke mana? Dari A ke titik C. Oleh karena itu perpindahan adalah, definisinya adalah perubahan posisi akhir sebuah benda dari titik awal sampai dengan posisi akhirnya. Jadi perubahan posisi akhir dari titik awalnya. Artinya dalam perpindahan itu kita hanya memperhatikan posisi awal sama posisi akhirnya aja. Dia mau melalui B dulu atau mau melalui kemana dulu, itu kita tidak peduli. Yang penting awalnya ada di A dan akhirnya ada di C selama selang waktu pengamatan tertentu. Dan perpindahan ini adalah besaran vektor. Dia harus punya arah. Kalau saya gambarkan bahwa kucingnya pindah dari A ke C, berarti vektornya kemana? Ya, kucing pindahnya dari A ke C. Berarti vektornya dari mana ke mana? Dari A ke C. Oleh karena itu saya gambarkan garis dari A ke C, dikasih tanda panah. Maka ini adalah perpindahan dari kucingnya. Perpindahan itu vektor. Ya, gimana? Iya, bisa jadi resultannya. Bisa kita katakan sebagai resultan dari vektornya. Bapak ini nanti dibikin IGCR. Pasti. Nah, karena kita hanya memperhatikan posisi akhir dengan posisi awalnya, di mana perpindahan itu lambangnya adalah delta S, biasanya dikasih tanda panah. Ya, kalau nggak dikasih tanda panah juga nggak apa-apa, karena ada deltanya aja itu sudah menyatakan perpindahan. Ini boleh juga pakai delta S-nya aja, nggak perlu pakai tanda panah. Ini adalah perubahan posisi akhir dari posisi awalnya. Berarti saya katakan bahwa delta S-nya itu posisi akhirnya ada di C, diselisihkan dengan posisi awalnya ada di A. Berarti C dikurangi dengan A. Nah itu, kalau dia balik lagi ke A berarti pindah nggak? Pindah nggak? Posisi awalnya di mana? Posisi akhirnya di A. Berarti balik lagi ke posisi semula kan? Berarti dia tidak pindah sama sekali atau tidak terjadi perpindahan. Namanya juga kucing kan suka buang-buang waktu dia. Makanya saya gambarkan dengan kucing. Kalau saya gambarkan manusia, maka dia manusia yang mubazir termasuk. Ya barangkali di sininya ada sesuatu gitu ya, jadinya muter dulu gitu. Sama aja kayak kalian misalkan naik sepeda atau jalan kaki misalkan menuju ke asrama gitu ya. Kan nggak mesti jalannya lurus-lurus aja. Kalau jalannya disuruh belok, ya kalian ikut belok gitu kan. Kayak di pertigaan situ kan jalannya nggak lurus banget gitu ya, ada belokan sedikit. Maka ya tetap aja kalian harus tetap berbelok, ikutin jalannya. Bisa jadi memang di sini ada gedung misalkan, sehingga menyebabkan si kucingnya. Tapi kayaknya kucing mah terserah aja ya. Kalau kucing mah wajar-wajar aja ya, dia jalannya lurus ke B dulu baru ke C. Nah, karena saya tadi pembahasannya mau pakai satu dimensi aja ya, gerak satu dimensi, maka saya contohkan misalkan gerakannya itu di satu sumbu aja, yaitu sumbu X-nya aja deh. Itu gerakannya di satu sumbunya aja. Kita ada di sumbu X. Misalkan di sini mulainya dari X0
posisi awalnya, kemudian sampai ke posisi akhir yaitu X terakhir. Oh, berarti yang itu banyak dimensi. Gimana? Iya, ini banyak dimensi dong, karena dia gerakannya ke atas dulu di sumbu Y ya, kemudian ke sumbu X gitu ya. Makanya dia gerakannya banyak dimensi. Makanya saya ambil contoh yang lain kan. Berarti gerakannya kalau nggak ke kanan aja atau ke kiri aja, begitu ya. Kalau di sumbu X ini, kalau gerakannya kita ambil di sumbu X-nya aja, berarti kalau nggak ke kanan ya ke kiri nih gerakannya. Maka kalau kita ambil perpindahannya, perpindahan dari titik awal ke titik akhir, maka delta S juga itu sama dengan posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Dalam kasusnya kucing tadi, posisi awalnya ada di A, posisi akhirnya ada di C, maka saya tuliskan di sini rumusnya adalah C dikurangi dengan A. Kalau tidak usah pakai headset bisa nggak Pak? Bapak nggak pakai papan tulis sih, Jepna. Jadi sebenarnya tadi Bapak maju untuk menjelaskan teman-teman yang jauh aja, jauh dari kata mengerti. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan. Dan karena dia perpindahan itu merupakan besaran vektor, maka harus ada arahnya. Di mana di sini tadi Bapak ngasih tahu bahwa ini juga tadi masih ke mute ya? Ya udah apa. Kalau nggak pakai headset, mic-nya nanti feedback. Bapak udah pernah coba pakai mic laptop, ternyata feedback karena ada gema di ruangan, jadi suaranya kadang-kadang feedback. Jadi mau nggak mau harus pakai headset. Atau nanti Bapak beli mic dulu deh yang kecil ya, yang rada gampang ditarik kemana-mana gitu ya. Biar nih. Ada yang mau nyumbang? Oh nggak usah. Oke, Bapak lanjutkan, itu tentang perpindahan ya. Kemudian ada jarak. Perhatikan kucing yang sama, bergerak dengan cara yang sama. Nah sekarang kucingnya geraknya dari mana ke mana? Ke atas terus ke samping. Berarti kucingnya itu menempuh lintasan yang dari bawah ke atas dulu ya, kemudian dari kiri ke kanan. Berarti kalau saya katakan atau saya misalkan bahwa si lintasan yang dari bawah ke atas ini adalah S1 dan lintasan yang kedua ini adalah S2. Dan kalau saya mau tanya jaraknya, maka jarak adalah total lintasan yang ditempuh kucing selama selang waktu tertentu. Kalau total lintasan berarti ditambah atau dijumlahkan. Berarti cari S-nya. Nah untuk jarak nggak usah pakai delta karena dia merupakan jumlah atau total. Berarti S1 ditambah dengan S2. Jadi S berapa tuh? Ya? Jadi apa? Gampang ya, karena jaraknya aja. Nah karena jarak ini bukan merupakan besaran vektor ya, jadi cukup cari tahu nilainya aja, nggak usah dicari arahnya. Pak gimana kalau kucingnya itu gerakannya lintasannya gini? Kan nggak mungkin kucing lurus-lurus aja, bisa misalkan ya kucingnya lagi mau ngerjain tuannya gitu ya, jadi dia gerakannya oleng-oleng gitu. Mau tidak mau kita harus cari tahu berapa jaraknya untuk masing-masing titik. Kalau yang berarti kalau misalnya perpindahan tadi kan itu tetap titik awal sama titik akhir, berarti Iya. Iya. Nah itu yang salah. Harusnya kan dihitung bukan jarak, tapi apa ya istilahnya? Bukan perpindahan karena nggak ada yang pindah. Radius.
Hitungnya itu radius. Kakaknya ini Kartesius. Beda. Adik gue kayak adiknya. Radius itu jarak juga tapi yang Nah, kalau radius itu jaraknya nggak pakai sumbu X sama sumbu Y. Pakainya dia pakai apa namanya sumbu yang lingkaran. Jadi pakai jari-jari, pakai jari-jari. Paham nggak? Radius itu pakainya bukan pakai X sama Y, tapi dia itu dari jari-jari terus dihitung. Nah itu radius tuh yang sebelah kanan. Kalau jarak biasanya pakai ini, pakai yang ini, pakai Kartesius. apa pusing sama dari tadi. Pas belajar pusing, Pas gak belajar? pas ngerjain soal yang pusing. Iya Pak, kita juga sama. Iya, dihitung juga belok-beloknya berapa. Kalau perpindahan cuma ini dari awal sama akhir. Kalau perpindahan cukup dari awal sama akhirnya aja. Yang akhirnya dikurangi awal ya. Yup. Kalau jarak, belok-belokannya juga harus kita hitung. Pusing atuh. Iya, makanya. Iya, kalau pakai gerakan, kalau misalkan lintasannya yang warna merah ya, iya harus dihitung satu persatu. Contoh soal yang belok-belok gitu. Gini lah, contohnya adalah kalian di sini di Bandung nggak pernah ini ya. Misalkan ya, kalian mau dari Istana Negara ke Bandara Soekarno-Hatta. Bayangin aja, bayangin ya. Dari sini ke asrama DI deh. Ya udah dari sini ke asrama gitu ya. Asrama DI Darul Ihsan. Di GGR ASI ya, betul ya? Kan jalannya itu nggak lurus banget ya? Lurus deh itu. Iya. Terus selama kalian jalan kan nggak mungkin kalian jalan ngikutin jalan banget. Kadang-kadang ada tukang cilok gitu ya. Terus ada motor parkir. Ya nggak? Kadang-kadang kalian naik trotoar, turun trotoar. Berarti Pak misalnya jalan ini harusnya kan kayak jalannya itu gini nih kan. Itu kan misalnya pastinya itu 10 meter. Ya misalkan. Berarti kita jalan itu kan ada belok-belok yang gitu. Berarti kan itu ada tambahan jarak. Betul. Berarti itu harus ditambah. Harus ditambah. Berarti itu lebih detail lagi dong. Betul. Allahu Akbar ya Allah fisika. Bersama dengan aku. Jadi siapa yang bilang ini lebih gampang? Aku. Gak pernah Pak. Ya udah ada perpindahan yang lebih gampang. Ya. Jadi kalau jarak semua titik itu harus dihitung berapa total lintasannya. Tapi kalau Bapak ngasih terang nanti Bapak detail gitu. Dari sini ke sini itu berapa meter. Dari sini ke sini. Oh ya pasti. Pasti. Soal itu karena soal itu diproyeksikan untuk bisa dikerjakan secara cepat, pasti soalnya keterangan dari soalnya juga pasti harusnya bisa dimengerti secara Bapak mau ngasih Bapak nanti kasih soalnya yang mudah aja. Bapak mau bergantung. ngasih tahu Kak. Yang kemarin PTS susah loh Pak. Susah ya? Iya. Bapak mau ngasih tahu nilai kita nggak? Iya. Oke. Iya, Bapak tadi ada pertanyaan tentang nilai PTS. Bapak kasih tahu sekarang bahwa kalau mau nanya nilai PTS, chat Bapak secara pribadi di waktu luang kalian jam 8 sampai jam setengah 10 lewat Google Chat. Bapak kenapa nggak sekarang? Bapaknya Bapak kasih tahunya kita. Bapak mau kasih tahu, boleh nih ngasih tahu semuanya sama teman-teman yang lainnya. Kan kita lagi belajar. Ya udah ini. Ya kita lagi belajar. Udah ini kalian pulang harus langsung ke asrama kan? Jangan belajar mulu, Bapak pusing saya teh pening. Kata Jamna katanya jangan belajar dulu pusing katanya. Iya benar, Jangan belajar mulu. Bapak yang Bapak kasih tahu nanti nilai murni atau nilai yang ditambah? Bergantung kalian minta di chatnya apa. Yang ditambah. Dua-duanya. Dua-duanya. Ya tulis aja minta dua-duanya di chat. Bapak minta nilai semua. Nanti di chat. Oke Pak. Minta nilai semua tuh sama tugas-tugasnya juga. Oh ya mengenai tugas. Jadi ada beberapa teman-teman yang kan tugasnya itu latihan soal ya. Iya, yang genap ganjil. Betul, yang genap ganjil. Ada beberapa teman-teman yang jawab cuman pilihan jawabannya aja. Paham nggak? Jadi nomor 135 cuman A B C-nya aja. Oh, sama caranya. Ada.
nggak sama caranya. Dan itu Bapak tetap kasih nilai, tapi kasih nilai yang paling minimum. Kalau sama caranya Pasti nilainya maksimum. Bapak itu nilainya Nggak apa-apa, yang penting caranya ada. Bapak itu nilainya tinggi nggak percaya. Tapi mungkin ada pengurangan nilai karena jawabannya salah. Atau caranya salah. Kalau jawabannya salah, tapi caranya benar, maka Bapak kasih nilai tambahan atau kasih nilai yang lebih besar. jawabannya salah tapi caranya benar. Iya, kalau jawabannya salah tapi caranya benar, Bapak kasih nilai lebih tinggi daripada caranya salah, tapi jawabannya benar. Kalau caranya itu kayak beda dari yang Boleh, asal Ada penjelasan. ada penjelasannya kenapa caranya seperti ini, seperti itu. Kenapa? Dari berani. Bapak itu nilai yang ganjil genap ini berpengaruh banget nggak sama yang Jadi Bapak itu nggak pernah ngasih ulangan harian ke kalian, maka nilai kalian bergantung sama nilai tugas. Tugasnya baru satu ah. Iya, baru satu. Mau Bapak kasih nih tugas tentang vektor nggak? Jangan Pak, Bapak kekasihan kita di asrama tidur setengah 10, bangun setengah 3, Allahu Akbar itu semua. Sehat loh itu. Ya sehat. kurang tidur Pak, kantong-kantong udah mulai Cuma 5 jam. Harusnya 8. harusnya 8 jam sehat. Kata siapa? Kata ada, Kata dokter. serius aja. Biasanya tidur jam 9 sampai jam 6:05. Emang kalau kurang tidur ngaruhnya ke apa? Semangat dan Tahu B.J. Habibie? Tahu. Sehari tidur cuma 4 jam. Kan itu B.J. Habibie Bapak, bukan kita. Itu B.J. Habibie Enggak, Bapak, yang mau bukan Bapak kita. katakan adalah kalau yang mau Bapak katakan adalah setiap orang itu butuh waktu tidur itu beda-beda. Bapak 6 jam aja atau 5 jam aja sebenarnya udah cukup. Justru kalau Bapak Kita nggak tidur cukup, tambahin Bapak. jadi 6 dari 6 ke 8 jam, Bapak justru jadi lemes. Gitu. Kalau 5-6 jam, antara 5 sampai 6 jam itu sebenarnya udah cukup. Bapak tidur jam 10, bangun sekitar jam setengah 5 cukup. Bapak suka tidur siang enggak? Bapak kalau ada waktu luang tidur siang paling setengah jam. Kalau ada. Hah? Itu jadi fresh gitu benar. Iya, kadang-kadang tidur siangnya pun nggak bener-bener tidur, cuman menjemin mata sambil berbaring di kasur gitu. Meskipun masih dengar suara orang di luar gitu ya. Enggak. Ayolah. Oke, kita lanjutkan. Ini jarak ya. Jadi kalau jarak itu total lintasan ya. Nah, supaya lebih paham, kita lihat pergerakan kucing yang lain. Sekarang kucingnya lari pakai 2 kaki aja, beda sama yang tadi. Itu aja Bapak, kucingnya Tom and Jerry gitu. Jangan itu, kita kan nggak kenal kucingnya itu siapa. Perlu nggak kita kenal kucingnya siapa? Supaya kita sehati. Kan kalau Yaudah, kenalkan kucingnya Bapak. Bapak belum ngasih nama. Jadi perkenalkan aja kucingnya. namanya Japar, jarak dan perpindahan. Japar. Ada. Oke ya. Si kucing ini bergerak dari titik A. Maksudnya posisinya awalnya di mana tuh? A. Di posisi A ya. Harusnya A-nya ada di bawah nih ya. Sorry. Jadi kayak di mil 5 Pak. Posisi awalnya yang ada di negatif 5. Kemudian di B itu sebenarnya harusnya ada di sini nih. B itu berarti ada di 5 ya. Nah, selama sepanjang sumbu X dia posisi A itu ada di negatif 5, ada posisi O itu ada di 0 berarti ya. Kemudian di B itu ada posisinya 5. Nah, kemudian si kucing ini bergerak berlari menuju ke B, ternyata di B dia mendengar suara petir, ketakutan lari sampai ke O. Berapa jarak yang ditempuh oleh kucing? 15. Kenapa 15? Balik lagi. 5 tambah 5. Kenapa 15? 5 tambah 5. 5 tambah 5 10 dong. Bapak, itu yang kita cari itu jarak 5 min 5 plus 5. Bapak, yang kita cari itu jarak antara titik A ke titik pertama kucingnya sampai titik terakhir kucingnya, atau semua jarak. Kalau jarak Semua jarak antara. Kan pertanyaannya adalah berapa jaraknya terlebih dahulu. Yang pertama yang atasnya dulu. 15. Enggak. Min 5 tambah 5 aja 0. 0 tambah 5 berarti 5. Jaraknya? 15. Yang ditempuh kucing kan? Iya. Jaraknya? 15.
15. Kenapa 15? Karena dia dari situ Dari 5 kali 5 kan 10. 10 dari 5 balik ke 0 ditambah 5. 5. Kan itu jarak Oke ya, berarti jaraknya 15. itu yang ditempuh kucingnya. Iya, yang ditempuh kucingnya. 15 karena di sini nggak ada satuannya, berarti saya tuliskan satuan aja lah. Oke ya. Di sini satuannya nggak ada meter kan? Ya udah saya tulis 15 satuan ya. Jarak kalau perpindahannya Perpindahannya 5. 5. Kenapa 5? Karena dari titik awal sampai titik akhir jaraknya itu Arahnya kan perpindahan itu vektor ya. Nah, positif ya. Arahnya positif. Kenapa? Karena arahnya ke kan dia ke kanan terus ke kiri. iya ya. Perpindahan titik awal sampai titik akhir doang hitungnya. Berarti titik akhir Perpindahan nih, perpindahan. Posisi akhir dikurangi posisi nah, posisi akhirnya di mana? Di 0. Posisi awalnya? Posisi awalnya minus 5. Oleh karena itu 0 dikurangi minus 5. Maka perpindahannya sama dengan 5. Berarti perpindahannya ke arah positif karena di situ angkanya positif 5. Kalau perpindahannya ke arah negatif berarti angkanya di situ negatif 5. Oke? Oke. kucing aku sahabat sama kamu. Jaraknya 15. 15 karena dia menempuh lintasan 15 dari mana ke mana? Dari A ke B balik lagi ke O atau AOB BO AOB ke O lagi ya. Masing-masing 5 jaraknya gitu ya. Maka totalnya jadi 15. Oke ya? Dicatat, ngapain? Kan Bapak nanti kasih di GC. Tapi udah dicoret-coret sama bapak. Iya, ini coret-coretannya yang persis kayak gini aja. Iya. Berarti kirim ke GC kan? Yep. Tapi Bapak nggak kirim hari ini. Bapak selesaikan dulu PPT-nya yang sudah dicoret-coret, baru Bapak upload ke GC. Karena kalau Bapak hari ini kirim, terus nanti pertemuan berikutnya kita bahas PPT yang sama, terus Bapak upload lagi berarti 2 kali kerjaan dong. Ya nggak? Berarti Bapak kirim yang ininya dulu, kirimnya nanti setelah semua PPT ini sudah selesai kita bahas. Oke. Bapak butuh stopwatch. Kenapa? Karena untuk mencari berapa kecepatan itu adalah besaran yang menunjukkan arah dan nilai perpindahan dalam setiap satuan waktu. Berarti ada pengaruhnya dengan waktu. Berarti harus kita hitung juga waktunya berapa. Kita perhatikan bahwa waktunya si kucing bergerak. Ini Bapak ketika mulai kucingnya bergerak, Bapak pencet stopwatch-nya ya. Nah ini kucingnya bergerak sampai dia akhirnya berhenti. Nah, berapa detik? Ya 9,95 kita buletin aja jadi 10 detik ya. Nih jawabnya 9,95 jadi waktunya 10 detik. Oke. Dalam setiap satuan itu Pak, bukan dalam Satuan waktu. Setiap satuan waktu pengamatan tertentu. Kita tahu bahwa total waktu tempuhnya 10 detik atau waktu akhir pengamatannya 10 sekuan. Waktu awal pengamatan waktunya berapa? Ya, sama dengan 0 ya. Dan di sini ada titik A, kemudian ada titik C tadi ya. Maka besarnya kecepatan atau velocity dari kucing tadi bergerak atau berpindah dari titik A ke titik C, ini perpindahannya ya, itu adalah besarnya perpindahan, delta V itu adalah kecepatan, pakai tanda panah boleh, adalah besarnya perpindahan tadi delta S ya, dibagi dengan selisih waktunya atau delta S dibagi dengan delta T. Dalam kasus ini berarti ada S2 kurangi S1 di rumusnya ya. Sorry bukan S2 tapi ST ya, ke S0 Iya, aku Bapak ini pernah T. belajar Bapak. TT bulan T. Gak apa-apa.
Kan nyebutin T ada konteksnya kan? Bapak aku ini Ya. pernah belajar. Pernah belajar? Di mana? Di mana? SMP? Tapi cuma sekilas itu. Oh iya. Jadi bahwa kecepatan atau velocity merupakan selisih posisi akhir kurangi posisi awal dibagi dengan waktu pengamatan akhir dikurangi dengan pengamatan awal. Ini delta S samaan kecepatannya seperti itu ya. Delta V apa itu Pak? Oh itu ya ada kecepatan. Iya sama. Keterangannya adalah bahwa V adalah kecepatan. Ini V-nya. Kalau tulis V-nya aja berarti harus pakai tanda panah. Kalau nggak mau tulis tanda panahnya berarti pakai delta V. Oh gitu. Sama aja itu. Tapi kok itu Sama. Bapak dua-duanya enggak? Yang ini delta V. Ya biar tahu bahwa ini tuh adalah kecepatan. Bolehlah Bapak hapus nih garisnya. Tuh. Jadi kecepatan itu kalau mau tulis V-nya aja harus pakai tanda panah. Kalau nggak mau pakai tanda panah, berarti pakai delta di depannya ya. Satuannya adalah meter per sekon. Delta S adalah perpindahan, satuannya adalah meter. Dan delta T adalah waktu, yaitu selisih waktu dari pengamatan. Berarti waktu akhir dikurangi dengan waktu awal dari pengamatan. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, ingat perpindahan itu memiliki arah karena merupakan besaran vektor. Maka kecepatan juga harus memiliki arah. Arahnya ditandai dengan tanda positif dan negatif di nilai V-nya. Kalau V-nya positif berarti arahnya ke arah positif. Kalau V-nya nilainya negatif berarti arahnya ke arah yang negatif. Ya, karena kita masih pakai lintasan yang lurus kok. Jangan ke jalan yang negatif dong, Pak. Diperpanjang. Tiba-tiba Bapak lapar. Oh, Bapak mau jajan sempol bareng. Padahal tadi pagi Bapak sarapan loh. Kemarin Bapak nggak sarapan, tapi kuat sampai siang. Aneh ya? Bapak puasa. Hah? Kemarin Bapak nggak puasa. Bapak pepeh pulang pergi ke rumah. Iya, pulang ke rumah. Bapak di mana sih? Rumah Bapak Bapak masih ngontrak di Ciumbuluit. Ciumbuluit. Karena masih kuliah S2 di sini di UPI. UPI. Kakak aku di UPI. Jurusan Ada wisata. pariwisata. Kakaknya Bapak juga di UPI. Yang punya laptop itu. Kamu di UPI. Enggak, saya enggak punya. Oke ya. Nah, sekarang kita perhatikan kelajuan. Kelajuan itu, kalau tadi kecepatan itu berkaitan dengan perpindahan, nah kalau kelajuan itu kaitannya sama jarak. Dimana kelajuan itu adalah nilai jarak total jarak yang ditempuh selama total selang waktu pengamatan tertentu. Jadi waktu pengamatannya juga kita total. Karena tadi kita lihat gerakan dari kucingnya itu berdasarkan lintasannya, maka kita lihat bahwa lintasan kucing itu dari bawah ke atas gitu ya. Misalkan dari bawah ke atas itu butuh waktu sama dengan T1. Sedangkan dari atas, dari kiri ke kanan dia butuh waktu sebesar T2. Misalkan di sini waktunya sama dengan 5 detik. Di sini waktunya juga sama dengan 5 detik. Di sini total jaraknya 10 meter. Yang ini total jaraknya adalah 5 meter. Bapak itu lambang apa aku lupa. Mana? Itu yang kayak sigma. Oh, itu sigma. Sigma itu berarti cari totalnya atau kita jumlahkan semuanya. Maka kelajuan itu adalah total, berarti S1 ditambah dengan S2 ditambah seterusnya kalau misalkan lintasannya itu masih bertambah gitu ya.
dibagi dengan total waktu selama lintasan-lintasan tersebut. Di mana lintasan yang pertama itu total waktunya adalah 5 sekon dan lintasan yang kedua total waktunya adalah 5 sekon. Maka untuk mencari kelajuan atau speed itu kita totalkan semua, atau sigma S dibagi dengan sigma T. Berarti pada kasus ini V-nya jadi berapa? Total jaraknya berapa? S1-nya berapa? S1-nya 10. Ayo. S1-nya 5, S2-nya 10. T1-nya? T2-nya? Jadi 15 per 10 jadi 1,5 meter per sekon. Apa tuh bentar ulang dulu? Iya Pak. Bentar Pak istirahat dulu. Bapak masih lama, Pak? Kita punya waktu sekitar 10 menit lagi ya. Oh 20 menit lagi. Pak materinya masih banyak atau? Masih. Pak bentar Pak belum itu. Oke. Kecepatan merupakan besaran vektor bila benda memerlukan waktu delta t selama perpindahan delta x, maka untuk menghitung kecepatan rata-rata jadi gini ceritanya. Ada mobil gerak dari satu titik ke titik tertentu. Nah, pas di titik itu tuh yang di tengah-tengah dia itu nambahin kecepatannya. Jadi kecepatannya itu nggak sama setiap titik gitu ya. Nah, karena kecepatannya nggak sama setiap titik, maka kita harus cari rata-rata kecepatan selama dia bergerak dari titik awal sampai dengan titik akhir. Misalkan saya kasih di sini titik A, kemudian ke B, kemudian titik C ya. Jadi berapa kali pun dia nambah kecepatan atau kurang kecepatannya kita cari rata-rata. Betul. Kalau misalkan dia kecepatannya selalu berbeda-beda di setiap titik, gitu ya, maka kita harus cari kecepatan rata-ratanya. Tapi kalau misalkan dia kecepatannya selalu sama, maka kita hanya perlu perhatikan titik awal sama titik akhirnya aja. Tapi karena dia kecepatannya berbeda dari A ke B, ternyata berbeda dibandingkan dari B ke C, maka kita harus cari kecepatan rata-ratanya, yaitu kita hitung dulu kecepatan yang dari A ke B menggunakan persamaan X1 dibagi dengan T1. Oke, dari A ke B dia punya perpindahan sejauh X1 dan waktu pengamatannya T1. Oke? X1 T1. Oke. Nah, dari A ke C dia punya jarak atau perpindahannya X2. Waktu pengamatannya adalah T2. Oke. Nah, untuk mencari kecepatan rata-rata, Bapak bentar, itu tuh yang X2 T2 itu dari A sampai C. yap, dari A sampai C. Aduh, Bapak coba kasih angka Pak. Contoh dong, Pak. Bapak ya. Contoh, misalkan dari A ke B perpindahannya sebesar 5 meter, waktunya sekitar 2 detik. Dari A ke C perpindahannya itu sekitar 15 meter, waktunya itu sekitar 15 detik. Oh, itu belum kecepatannya Pak. Oh, ini Belum. Kan tadi minta contohnya ya, pakai angka. Oke, saya ambil gini. Ternyata dari A ke B kecepatannya jaraknya 5 meter, waktunya 2 detik. Sedangkan dari B ke C jaraknya lebih besar, dari A ke C maksudnya jaraknya lebih besar dan waktunya 15 detik. Maka untuk mencari kecepatan rata-ratanya kita cari dengan menggunakan persamaan X2 minus X1 dibagi dengan T2 minus T1. Atau X2 itu berarti jarak dari A, perpindahan dari A ke C dikurangi dengan perpindahan dari A ke B. Itu berarti perpindahan dari A ke C itu adalah 15 ya. Dikurangi dengan perpindahan dari A ke B itu adalah dibagi dengan waktunya. Dari A ke C itu 15 detik, dari A ke B adalah 2 detik. Berarti jadinya 10 per 13. Berapa tuh hasilnya? 0, sekian ya meter per sekon. Maka untuk mencari kecepatan rata-rata pakainya adalah selisih dari masing-masing perpindahan selang waktu dibagi dengan selisih waktu pengamatan dari titik A, B, dan C.
Atau lebih gampang kalau kalian mau aplikasikannya dalam bentuk matematik menggunakan ini nih, bahwa kecepatan rata-rata itu adalah kemiringan garis yang menghubungkan antara x1 dengan x2. Di sini ada x1 di sini, kemudian ada x2 selama selang ini harusnya T2-nya ada di bawahnya sini ya. Ini kelebihan, sorry. T1-nya ada di sini. Maka V rata-rata adalah garis yang menghubungkan atau kemiringan garis nih, gradien ya. Gradien garis yang terbentuk untuk menghubungkan antara X1 dengan X2-nya tadi. Kalau gradien kan biasanya X2 min X1 ya? Ya, M sama dengan X2 min X1 dibagi Y2 min Y1 kan? Atau Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. Kebalik nih, harusnya Y2 min Y1 nih dibagi dengan X2 min X1. Dimana di sumbu Y-nya adalah posisi, yaitu X2 dan X1. Dan di sumbu X-nya adalah waktu, yaitu T2 dan T1. Nah, kalau kelajuan rata-rata, berarti kita totalkan semua jumlah lintasannya dibagi dengan total waktu yang diperlukan atau waktu total pengamatannya. Jadi bedanya kalau kelajuan sama kecepatan, tadi kalau kecepatan kita cari selisih ya, kalau kelajuan kita cari total. Iya, kalau yang kelajuan. Bentar, Bapak cek dulu yang selanjutnya. Oh, ini GLB. GLB kalau tidak apa-apa. Enggak, ini kita bahas sedikit GLB. GLB itu sedikit banget nih. Sampai GLB aja dulu. Habis minggu depan, karena minggu depan kita mau bahas GLBB ya. Oh, ini masih GLB. Masih GLB. Masih berhubungan sama besaran-besaran yang kita bahas sebelumnya. GLB berarti gerakan mobilnya, gerak lurusnya beraturan. Tadi ciri-cirinya selain lintasannya lurus, apanya yang konstan? Kecepatannya. Berarti setiap detik pertambahan jaraknya itu selalu konstan. Dimana untuk rumus GLB itu cuman yang ada di kotak ini itu doang. Rumusnya cuman itu doang, bahwa jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Perubahannya tinggal diubah aja ruas-ruasnya gitu. Iya, betul. Gimana? Apa? Oh iya, silakan. Bapak yang sekarang tadi Yang mana? Sama kayak yang tadi, kelajuan. GLB tadi satuannya rumusnya begini doang ya. Apa? Bahwa setiap kali mobil berjalan dia punya kecepatan atau kelajuan yang sama. Maka ketika kecepatan atau kelajuannya sama, berarti perubahan jaraknya itu selalu sama. Maksudnya adalah kalau mobilnya bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon, berarti setiap detik jarak mobilnya itu bertambah sekitar 1 meter. Berarti karena pertambahannya selalu konstan, kalau kita gambarkan secara ini rumus yang sama kayak yang sebelumnya ya. Jadi jangan bingung, ini rumus yang sama kayak sebelumnya. Bapak ulang lagi di sini. Maka kalau saya gambarkan grafiknya, kalau grafiknya kecepatan terhadap waktu, maka kecepatannya selalu konstan, rata di situ. Sedangkan kalau saya gambarkan grafik jarak terhadap waktu, maka pertambahannya itu selalu konstan. Dimana kalau ada pertambahan selalu sama ini, berarti nama grafiknya adalah grafik linear. Jadi nambahnya itu sama. Misalkan kecepatannya tadi 1 meter per sekon, maka pada detik pertama kecepatannya jadi jaraknya berapa meter? 1 meter. Detik kedua jadi 2. Ke detik ketiga jadi 3. Detik keempat dan seterusnya ya.
Berarti kecepatannya jadi 2 meter per sekon. Oh iya. Ya, nambahnya 2 meter setiap detik. Oke. Nah, ini kalau saya gambarkan bahwa mobil bergerak gitu ya. Nah, kalau setiap detiknya saya kasih titik pada lintasan mobilnya, maka kita bisa lihat bahwa setiap titiknya itu memiliki jarak yang sama. Kalau misalkan gerakannya lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Saya ulangi lagi di sini grafiknya, kalau jarak terhadap waktu, maka dia grafiknya itu linear ke atas gitu ya. Kemudian kecepatannya selalu konstan. Kemudian di sini ada tambahan grafik percepatan. Nah, karena kecepatannya selalu konstan ya, di mana percepatan itu perubahan dari kecepatan, berarti nggak ada perubahan dong. Ya, karena tidak ada perubahan, maka di grafiknya di sini nilainya jadi 0. Berarti yang berubah naik terus jangan doang, Pak. Betul. Ini contoh soal. Satu aja. Satu aja. Sama-sama ya, Pak. Sama. Contoh. Ini kan contoh soal, bukan latihan. Misalkan seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan 15 meter per sekon. Yang ditanyakan tentukan jarak yang ditempuh kalau menempuh waktu sekitar 5 detik. Kemudian yang kedua ada sekitar 5 detik, kira-kira jaraknya berapa. Kemudian yang B, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak sekitar 3 km. Maka di fisika harus kita uraiannya gini ya. Dituliskan diketahui kecepatannya di soal berapa? 15 meter per sekon. Yang ditanyakan jarak ya. Kalau waktunya 4 detik dan jarak kalau waktunya 5 detik. Yang B, waktu kalau jaraknya 3 km. Dan waktunya jaraknya 3 km harus diubah dulu menjadi meter. Kenapa? Karena kecepatannya di situ dalam meter per sekon. Kalau kecepatannya dalam kilometer per jam maka nggak usah diganti gitu. Kalau kilometer per jam. Iya, kalau kecepatannya kilometer per jam. Maka untuk yang 4 sekon, maka S atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kita kaliin aja 15 kali 4. 60. Atau untuk yang 5 detik, 15 kali 5. Jadi 75. Kalau 6 detik gimana? 15 kali 6. 15 kali 6 berarti berapa? 90. Kalau 7 detik? 105. Berarti dari 60 ke 75 ke 90 ke 105 nambahnya berapa? 15. Nambahnya 15. Oleh karena itu kecepatannya 15 meter setiap detik. Berarti jaraknya itu bertambah 15 meter setiap detik. Nah, untuk mencari waktunya kalau dia menempuh jarak 3 km, berarti kita ubah saja persamaan tadi S sama dengan V kali T. Karena kita mau cari waktunya aja, maka V-nya pindah ruas jadi bagi ya. T sama dengan S dibagi dengan V, yaitu 3000 dibagi dengan 15, yaitu sekitar 200 sekon. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya, biar cepet ya. Yang B-nya di bawah nih. Yang B-nya itu. T sama dengan S dibagi V, 3000 meter dibagi 15 meter per sekon, jadinya 200 kon. Jawabnya ada pertanyaan? Kapan ke sini? Nggak ada, Pak. Gak ada ya. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah Alhamdulillah. dan doa akhir majelis. Alhamdulillah.